Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa kembali di dalam seri Refresh Your Mind and Soul. Dan kita kali ini akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 22 ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot, seorang dari ke-12 murid itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, waktu kita membaca ayat ini mungkin terasa janggal. Karena dikatakan di dalam ayat ini, iblis masuk ke dalam Yudas. Sebagaimana yang kita ketahui Bapak Ibu, bahwa Yudas adalah salah satu dari 12 murid Yesus. Yudas adalah murid yang Yesus langsung memilihnya. Hari ini kita mau belajar satu kebenaran firman Tuhan yang mungkin seringkali ini terlewatkan oleh kita anak-anak Tuhan. Bahwa ada pintu yang sangat besar yang bisa membuat iblis untuk merasuki kehidupan kita. Memberikan kepada dia tempat untuk dia bisa bernaung di dalam hati kita. Firman Tuhan mengatakan bahwa iblis masuk ke dalam Yudas yang adalah murid Yesus yang setiap hari bersama dengan Yesus. 12 murid Yesus pergi kemana Yesus pergi, tidur di mana Yesus tidur, selalu ada bersama dengan Yesus. Tapi ternyata iblis bisa merasukinya. Satu pelajaran yang kita pelajari bahwa posisi kita sebagai anak Tuhan atau orang Kristen tidaklah membuat kita kebal dari pengaruh iblis. Tidaklah membuat kita kebal untuk tidak dirasuki oleh iblis. Mari kita melihat apa yang menjadi pintu yang besar di dalam kehidupan kita yang bisa membuat iblis akhirnya masuk dan kemudian dia bercokol di dalamnya. Di dalam ayatnya yang kelima, bahwa mereka gembira saat Yudas datang menghampiri mereka, dan mereka menawarkan sejumlah uang kepada Yudas. Ayat yang keenam, mulailah Yudas mencari cara bagaimana dia bisa menangkap Yesus dan menyerahkan Yesus kepada para imam-imam kepala dan para kepala pengawal bait Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, celah terbesar untuk iblis bisa masuk di dalam kehidupan kita pada saat kita lebih mencondongkan hati kita kepada kenikmatan-kenikmatan dunia. Apa yang ditawarkan oleh dunia, kalau itu kita responi, bahkan kita sangat-sangat terikat kepadanya, saya mau katakan, itu merupakan sebuah kondisi orang percaya yang disukai oleh iblis. Iblis tidak peduli Bapak Ibu, apa posisimu, apa jabatanmu di dalam sebuah organisasi gereja atau pelayanan. Iblis tidak peduli seberapa banyak ornamen atau aksesoris kekristenan yang kita miliki. Iblis tidak takut bahkan kalau kita di rumah memiliki banyak Alkitab. Bahkan saat kita membaca Alkitab pun belum tentu iblis lari dari hidup kita. Karena bagi iblis, selama itu semua kita lakukan, tetapi hati kita masih terpaut kepada dunia, itu merupakan kondisi yang sangat lemah dan mudah untuk dijatuhkan. Mari Bapak Ibu, jangan terikat dengan kenikmatan dunia, tetapi arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Syukuri segenap apa yang sudah Tuhan beri, dan lakukan apa yang bisa kita lakukan. Karena Tuhan akan melihat itu semua. Dan waktu kita melakukannya dengan ketulusan hati dan dengan satu motivasi,
karena kita mau bertanggung jawab di hadapan Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan, percayalah, maka Tuhan akan memberkati apa yang kita kerjakan dengan kedua belah tangan kita. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jaga hati kita. Bukan tidak boleh kita menikmati dunia ini, tetapi jangan sampai hati kita terikat kepadanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tetaplah semangat, lakukan apa yang sudah Tuhan percayakan. Dan arahkan itu semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Tetap semangat, tetap bersukacita. Tuhan Yesus memberkati.